Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian, tentunya WOW TV. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya. Silakan dijaga pola makannya, tidur yang cukup, ya, jangan banyak begadang. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview atau sedikit mengingat tentang pelajaran rukun iman. Masih ingatkah kalian tentang rukun iman? Nah, pastinya ada yang ingat dan ada yang lupa. Ya, maka sesama muslim kita harus saling mengingatkan. Rukun iman. Ya, baik anak-anakku ya. Kita pasti ada yang lupa. Akan sedikit Bapak kasih tahu ya di sini ya, biar kalian yang lupa bisa ingat kembali. Rukun iman itu ada 6 anak-anak ya. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau yaumul qiyamah atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, baik, mari kita saksikan video berikut ini. Baik anak-anak, dalam tahapan pembelajaran kita melalui 3 tahap. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua materi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ya, baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ada 3 tahapan lagi, yaitu kompetensi inti. Nah, silakan dibaca baik-baik anak-anak. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Lalu, dalam kompetensi dasar kita, semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih memahami tentang rukun iman. Tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita, silakan kalian saksikan tayangan berikut ini. Silakan dibaca. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke. Baik anak-anak, kita sekarang disajikan peta konsep. Ya, silakan dibaca baik-baik. Yang pertama, peta konsep kita, pengertian dan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama kita membahas tentang pengertian, definisi ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan beserta dalilnya juga. Lalu yang kedua kita membahas tentang dalil keberadaan kitab-kitab Allah. Yang ketiga kita membahas tentang kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Lalu yang terakhir kita membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Lalu, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Lalu yang kedua, kemudian kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, tahu nggak sih kalian pengertian definisi dari iman kepada kitab-kitab Allah? Dan juga apa sih kitab-kitab itu? Nah, kalian pasti ada yang bingung, ada yang masih belum tahu, dan ada yang sudah tahu. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah. Jadi, iman sama dengan meyakini atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasul-Nya. Kemudian yang dimaksud dengan kitab adalah himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para Rasul-Nya dengan disampaikan kepada sekalian manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Seperti itu anak-anak ya. Jadi, perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 4. Apa saja sih kitab-kitab yang wajib kita imani? Baik, diantaranya kitab-kitab yang wajib kita imani adalah Taurat. Ya, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Selain empat kitab tadi, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf.
pada nabi terdahulu. Apa itu suhuf? Nah, suhuf adalah wahyu berupa lembaran yang diturunkan kepada para rasulnya, tapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi, dibandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit. Perhatikan surah Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Baik anak-anakku, itu tadi adalah materi iman kepada kitab-kitab Allah part 1 atau bagian pertama. Nanti kita akan lanjut ke materi iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua atau part 2. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza. Syukron ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.